Setelah sebelumnya juga berhasil meraih gelar di turnamen pasca musim 2023-2024 di ajang Shanghai Volleyball Future Start yang digelar di Cina. Dan kini tim bola voli putri Korea Selatan Daejunjung Kwanjang Red Spark kembali mengakhiri turnamen pramusim mereka dengan sempurna. Pada ajang Taichung Formosa Volleyball Invitational 2024 yang digelar di Taiwan, Red Spark sukses menutup laga pemungkas dengan hasil kemenangan saat di pertandingan final mengalahkan klub perwakilan dari Jepang Kanoa Lawless Fukuoka yang digelar di Taiwan pada hari Kamis, 12 September 2024. Kemenangan yang harus berakhir dengan 4 set langsung ketiga pertandingan babak final ini akan dimulai nama Megawati belum termasuk ke dalam starting six yang menurut informasinya masih mengalami masalah kebugaran. Namun meski demikian Megawati masih mengenakan jersey Red Spark dan berbaris di barisan pemain cadangan. Namun jangan khawatir, menurut laporan yang datang kepada kita ini hanya untuk kejuaraan di Taiwan saja. Begitu set pertama dimulai, Red Spark langsung dikejutkan serangan pemain lawan yang berhasil mencuri 3 angka beruntun. Sontak saja para pemain Red Spark mulai meningkatkan disiplin irama permainan mereka untuk berupaya mengungguli skor dari tim lawan dan terbukti berhasil dengan poin pertama yang lahir dari serangan kick middle blocker Red Spark Jung Hoyoung, dan setelah poin ini penampilan yang dominan yang kembali ditunjukkan Vanja Bukilik membuat Red Spark menyamakan kedudukan pada skor 4-sama. Selanjutnya satu spike keras dari pemain yang diidolakan banyak penggemar karena kemoletan tubuhnya Park Hee-min dari posisi 4, bahkan beberapa aksi lainnya dari Hee-min hingga mampu memimpin skor 6-5. Sempat menjauh dengan selisih 2 angka pada skor 8-6, namun tim Jepang mampu menyamakan kedudukan menjadi 8-sama, dan parahnya lagi Red Spark menabur kesalahan yang seharusnya tidak ditampilkan di pertandingan ini. Pasalnya tim asuhan Babang Kohijin banyak melakukan kesalahan resif hingga membuat lawan mereka dari Jepang semakin mudah untuk mencetak poin dan sempat berbalik memimpin skor di angka 16-12. Rasa kekalahan tidak mungkin terjadi dari tim Divisi 2 Liga Jepang. Red Spark mulai melakukan variasi ketika melakukan serangan hingga mampu memperkecil skor. Nah, di saat genting seperti ini, mengingat poin sudah mendekati angka 20, mau tak mau Babang Kohijin menurunkan pemain andalannya Megawati. Dan ini adalah penampilan Megawati untuk yang pertama kalinya di turnamen ini dengan menggantikan posisi Bukilik sebagai opposite. Ya, jangan didebatkan lagi lah, kehadiran Megawati terlihat mampu membangkitkan moral terhadap rekan-rekannya hingga akhirnya Red Spark berhasil menyamakan skor. Dan akhirnya Red Spark berhasil merebut kemenangan pada set pembuka. Mungkin menurut Babang Kohijin, saya rasanya jika harus memanfaatkan tenaga Megawati terlalu banyak di pertandingan ini, dan pada set kedua Megawati kembali dirotasi dengan ditarik keluar dan kembali digantikan oleh Bukilik sebagai opposite utama. Mungkin masih menyisakan aura Megawati yang beberapa menit sempat menghantui tim dari Jepang. Akhirnya pertandingan ini benar-benar berakhir setelah Red Spark kembali memenangkan set keempat sekaligus menobatkan tim Korea Selatan ini sebagai juara di musim kejuaraan Taichung Formosa 2024. Nah, dari beberapa penampilan Megawati di pertandingan final kali ini, jelaslah sudah rasa kegalauan kalian jika Megawati memang sengaja disimpan Kohijin untuk memperdalam kekuatannya di pertandingan Korea. Mereka menganggap bahwa Megawati tergantikan, padahal kenyataannya tidak. Justru untung saja Megawati tidak bermain di pertandingan tersebut. Itulah curhatan jujur para pemain Taipei yang dibantai oleh para pemain Red Spark tanpa ampun. Di mana Red Spark berhasil memenangkan laga lewat 3 set doang langsung tanpa perlawanan, dan seluruh pemain Taipei tampaknya lega jika Red Spark hanya memainkan satu monster.
Beruntung hanya memainkan Bukilik saja. Saat itu mungkin itulah perasaan para pemain King Whale Taipei. Gak bersyukur gimana saat Megawati tidak dimainkan di pertandingan itu, baru menghadapi Bukilik saja tanpa senjata mematikan yang sedang biasa oleh Ko Hee-jin. Para pemain King Whale Tai sudah kelabakan sekali. Bahkan kita bisa menyaksikan bagaimana ekspresi mereka benar tak bisa berkutik saat beberapa kali Bukilik mencetak angka. Para pemain King Whale Taipei tampaknya bersyukur banget dalam curhatan lawan ekspresinya. Bukannya apa-apa jika duet Megawati dan Bukilik saat itu disatukan tanpa memikirkan nasib tim tuan rumah. Mungkin hasilnya akan jauh lebih cepat dan tentunya para pemain King Whale Taipei tidak akan diberikan nafas saja. Kita ambil saja statistik, hanya Bukilik doang yang bermain sebagai penyerang Red Spark, di mana Bukilik sudah membuat King Whale Taipei keseluruhan pemain hanya bisa melamun satu momen saja. Di mana justru Bukilik bermain lebih santai dan tidak tergesa-gesa. Ada satu momen di mana Bukilik berhasil menyerangkan bola dengan sangat baik. Saking baiknya bola itu walaupun sebenarnya tidak terlalu keras. Para pemain Taipei seperti melongo dengan kekuatannya. Mereka bingung entah bagaimana menghentikan satu monster dari Red Spark tersebut, sehingga banyak sekali poin-poin yang mudah dicetak oleh Bukilik. Lalu akan bagaimana jika Megawati dan Bukilik bersatu? Entah akan apa yang terjadi pada nasib para pemain dari King Whale Taipei tersebut. Bukannya apa-apa Red Spark hanya menggunakan satu monster saja, sudah membuat kejutan yang sangat besar sekali. Padahal saat itu kemungkinan besar Ko Hee-jin dirinya berpikir bahwa King Whale Taipei adalah tim yang hebat, di mana memasang Bukilik di atas lapangan. Akan tetapi alih-alih terlihat hebat dengan satu monster saja sudah sekelabakan ini. Bukilik sendiri memang adalah salah satu pen paling handal yang dimiliki oleh Red Spark di atas lapangan. Saking handal bagaimana cara bermainnya, beberapa kali Bukilik mampu mengabrak-ngabrik sektor sisi dan sektor kanan. Jika kita bersasumsi Bukilik dan Megawati dimainkan secara langsung pasti sudah habis. King Whale Taipei dalam kurun waktu kurang dari 30 menit doang. Ya gimana lagi, seluruh pemain belum pernah ada yang mampu menghentikan spek stabil bukan keras dari Bukilik. Sehingga tidak aneh jika rasa syukur kini dihadapi oleh King Whale Taipei saat mengetahui Megawati tidak dimainkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa Megawati tidak bermain? Alasan Megawati tidak dimainkan seharusnya semua orang juga tahu, secara khusus buat apa menurunkan senjata terbaik jika timnya bukanlah tim yang hebat. Megawati adalah senjata khusus yang saat ini tengah dipoles oleh Ko Hee-jin. Sepertinya Ko Hee-jin akan memberikan kesempatan jika ada lawan sepadan saja. Namun mengingat klub-klub dari kompetisi kali ini tidak sehebat apa yang dikira. Kemungkinan besar Megawati hanya akan berlatih membiasakan diri. Megawati dirinya membutuhkan proses untuk memulihkan kondisi fisiknya. Emangnya Indonesia, Red Spark dan Ko Hee-jin itu memiliki standar yang berbeda tentang pemain. Di mana pemain akan digembleng habis-habisan seolah-olah tim ini akan bertaruh dengan sekuat tenaga, tentunya proses itu harus dilewati Megawati. Apalagi Megawati dirinya absen cukup lama dalam latihan yang dilangsungkan oleh Red Spark. Dengan kata lain, keputusan tidak dimainkan Megawati atau merotasi pemain adalah keputusan yang benar. Tujuan Red Spark ke Taiwan bukan hanya sekedar ingin memenangkan trofi. Akan tetapi mereka hanya ingin menguji para pemain yang dimiliki saja. Sehingga tidak aneh jika nanti Megawati akan full tidak bermain atau Megawati memiliki kesempatan yang sedikit. Karena memang ini kompetisi ecek-ecek gitu, bukan kompetisi resmi. Justru Ko Hee-jin harus menguji para pemain yang tidak memiliki waktu bermain, sembari menunggu chemistry dibentuk. Megawati sudah memiliki chemistry sedangkan Bukilik masih memiliki waktu, jadi tidak aneh sama sekali jikalau di kemudian hari Bukilik lebih sering bermain dalam kompetisi seperti ini. Karena Bukilik butuh membiasakan tubuhnya dengan sistem Ko Hee-jin.
Sementara Megawati dirinya hanya membutuhkan kondisi fisik terbaik dengan proses latihan, dengan proses berlatih.